Ketemu lagi guys. Sekarang aku mau buat video cepat-cepat ya. Soalnya sekarang ini jam 6 pagi di waktu Bali, udah hari raya Nyepi ya. Jadi aku buat video sebelum internet ini dimatikan ya. Soalnya di Bali kan gak ada internet. Jadi apa yang mau aku bahas di hari ini ya, bertepatan di hari raya Nyepi. Kebetulan kemarin malam tuh di grup ada berita yang kurang mengenakan sebenarnya bro ya. Ribut-ribut kemarin di grup bro, di grup Viking. Masalah apa? Masalah visa. Jadi ini ada gimana ya, ada sedikit hal yang kurang mengenakan. Karena untuk visa Jerman ya, aku ngomong masalah visa Jerman. Untuk visa Jerman ini, Skagen visa ini, apalagi yang khusus pelaut ya, kita itu harus melakukan yang namanya appointment 4 sampai 5 bulan sebelumnya. Jadi sebelum kita dapat apply visa, kita harus waiting list selama 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan sebelumnya itu kita baru harus yang melakukan appointment ya, harus daftar appointment. Dan setelah appointment, setelah misalnya kita dapat jadwal, kita datang ke agen visa, ke VFS Global, atau mungkin kita langsung ke kedutaan. Setelah kita datang ke sana, kita bayar. Habis bayar, kita harus nunggu lagi selama 3 bulan ya, 15 hari sampai 3 bulan. Baru visanya rilis. Kan ngeselin banget bro. Aku yang udah appointment bulan Desember kemarin aja, gimana ya, jengkel bro, kesel bacanya bro. Apalagi teman-teman yang gimana ya, yang mereka belum appointment tuh, kasihan banget bro. Jadi kalau tahun-tahun berikutnya nih masih seperti ini bro ya, berarti sekitar bulan Juli atau Agustus itu kru river yang terutama yang join ke Jerman itu, sekitar bulan Juli atau bulan Agustus mereka harus yang namanya melakukan appointment supaya dapat waiting list selama 4 sampai 5 bulan ya. Kenapa bulan Juli atau Agustus? Supaya di bulan Desember atau di bulan Januari kita dapat jadwal untuk apply visa. Ini hitung-hitunganku ya, ini asumsi aku cuman masih gimana ya, masih berasumsi. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan di komen bro ya. Ini cuman tanggapan aku bro. Soalnya gini, otakku pusing bro, ngurus visa nih bro. Udah susah banget lagi. Yang dipersulit itu apa sih? Nggak ngerti bro. Apalagi ya? Oh ya, aku baca aja ya, baca. Kemarin kan ada yang nge-share nih balasan, ini kayaknya balasan email di grup, ada yang nge-share dari pihak agensi yang nge-share, dia nge-share di grup. Jadi aku bacakan ya. Dan ini sebenarnya berbahasa Inggris ya, aku langsung translate ke Google Translate ya. Jadi aku bacakan aja. Pelanggan yang terhormat, perubahan prosedur penunjukan pelaut visa nasional. Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Jakarta dan VFS Global mengumumkan bahwa dengan segera pemohon visa pelaut nasional harus mendaftar melalui sistem daftar tunggu penunjukan khusus kedutaan. Ya kan? Ini artinya kita harus mendaftar dan mendapatkan waiting list. Seperti yang aku bilang tadi ya, waiting list 4 sampai 5 bulan aja. Gimana ya? Konyol bro. Parah bro. Terus lanjut ya. Masing-masing pelamar harus mendaftar secara individual melalui situs web kedutaan besar. Mereka akan menerima email konfirmasi pendaftaran, daftar tunggu, janji temu dari kedutaan dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah mendaftar. Ini bro, emang kita disuruh daftar sendiri bro ya, disuruh daftar sendiri. Setelah daftar tuh
sekitar 1-2 jam baru dapat email konfirmasi ya. Terus pada saat pendaftaran, informasi yang lengkap dan benar diperlukan, misalnya nama majikan, tempat pemohon akan bekerja, nomor paspor, dan tanggal lahir. Jadi, data-datanya kita harus isi dengan benar ya. Nama majikan itu mungkin maksudnya adalah nama perusahaan tempat kita kerja ya. Ini aku baca bahasa Inggrisnya ya. At the time of registration, complete entry information is required. Example, name of employer, which the applicant will work for, passport number, and date of birth. Ya, nama employer. Nama perekrut kalian ya. Jadi kalau di Viking River Cruise ya namanya Viking River Cruise atau Viking Catering. Setelah dimasukkan detail-detail yang tidak dapat diubah, permohonan dengan informasi yang salah tidak dapat diterima oleh VFS Global. Jadi kalau data-data yang kalian tulis itu salah saat pendaftaran, aplikasi visa kalian nggak dapat diterima. Jadi pas mengisi data itu kalian hati-hati ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, permohonan kalian ditolak, bro. Aduh, ribet banget, bro. Jika ada perubahan informasi atau kesalahan yang diketahui setelah pendaftaran daftar tunggu janji temu, seperti nama majikan yang akan mengajukan visa, nama paspor, tanggal lahir, pemohon harus membatalkan pendaftaran mereka selambat-lambatnya. Link pembatalan disediakan. Mereka perlu mendaftar lagi dengan rincian yang diperbarui. Jadi kalau kalian salah mengisi data, salah mengisi form yang diberikan VFS Global, yang diberikan agen visa, kalian harus membatalkan aplikasi itu ya. Dan kalian harus mengisi ulang, harus membuat ulang ya. Ini kayaknya harus nge-request deh. Kalau kalian salah ngisi itu, kalian harus nge-request dan kalian harus mengisi ulang atau membuat ulang form yang diberikan ya. Harus mengisi data ulang jika data yang sebelumnya kalian isi itu salah. Permohonan pelaut visa nasional masih harus diserahkan di VFS Global Jakarta. Setelah itu aplikasi akan diteruskan ke kedutaan untuk diproses. Maksudnya apa nih ya? Kayaknya setelah kita mengisi data, mengisi formulir dan membuat appointment itu, kita harus menyerahkan menyerahkan dokumen ya maksudnya, bro. Berarti sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita ke sana tuh bawa dokumen, bro, itu yang kita serahkan. Itu yang syarat-syarat visa itu, dokumen-dokumen visa itu kita bawa ke sana ya. Kita serahkan ke agen visa untuk diproses. Kedutaan akan terus memberikan VFS Global entry pendaftaran daftar tunggu untuk alokasi janji kronologis berikutnya. VFS Global tidak memiliki pengaruh pada pemilihan tanggal janji temu atau pemrosesan aplikasi. VFS Global akan menghubungi pelamar sesuai dengan instruksi kedutaan. Jadi VFS Global ini mereka nggak punya wewenang dalam membuat janji temu ya. Mereka nggak punya wewenang untuk membuat jadwal appointment ya. Jadi yang punya wewenang itu adalah pihak kedutaan Jerman ya. VFS Global hanya menghubungi kalian untuk datang ke agen visa di Kuningan itu ya. Nanti kalian akan dihubungi oleh agen visa, oleh VFS Global untuk yang namanya apply visa. Semua masa tunggu adalah perkiraan dan tergantung pada perkembangan pandemi lebih lanjut. Permintaan individu, misalnya awal kontrak kerja, urgensi tidak dapat dipenuhi. Jadi waiting list ini ya, masa tunggu ini tergantung kondisi ya dan perkembangan pandemi ya. Jadi seperti yang di video aku sebelumnya, kenapa visa ini lama? Karena masalah pandemi, bro. Bukan masalah perang
Rusia Ukraina. Jadi jadwal tunggu waiting list itu yang diberikan ke kalian itu tergantung dengan kondisi pandemik ya. Kalau kemarin di grup sih dengar-dengar waiting listnya sampai 4 sampai 5 bulan ya, baru kalian dapat appointment. Bro. Parah bro. Dan gini, permintaan individu misalnya awal kontrak kerja agensi tidak dapat dipenuhi. Kalian nggak bisa request apapun bro. Kalian nggak bisa minta ini itu ke pihak kedutaan ya. Jadi kalian nggak bisa berbuat apa bro. Pokoknya jadwal visa, janji temu, waiting list itu mereka yang menentukan bro. Entah kapan kita nggak tahu. Kita hanya bisa disuruh diam, nggak bisa berbuat apa bro. Kita nggak bisa request. Pokoknya pihak kedutaan yang menentukan. Lebih lanjut, pertanyaan mengenai masa tunggu janji temu saat ini tidak dapat dilayani oleh kedutaan besar atau VFS global. Parah bro, kita mau nanya apa-apa nggak akan dilayani bro. Jadi kalau misalnya kita gimana ya, kalau kita tuh udah lama nunggu ingin tahu kepastian, kita tanya ke pihak VFS global, tanya ke agen visa atau bertanya ke kedutaan Jerman, tidak akan dilayani bro. Jadi ya kalian sabar aja ya. Saranku kalian yang belum appointment, yang belum dapat waiting list, kalian segera lakukan bro ya. Kalian segera lakukan supaya kalian segera dapat yang namanya appointment ya. Nah satu lagi ya, ini kan apa namanya 4 sampai 5 bulan ya baru waiting list. Kan tadi aku bilang sekitar bulan Juli atau Agustus baru dapat yang namanya ya sekitar bulan Juli atau Agustus kita harus ya yang namanya appointment sendiri ya untuk visa ini. Karena agensi apa maksa saya udah nggak mau gini ya. Bukannya nggak mau, mungkin karena email ini yang mereka dapatkan, mereka harus menyerahkan semua urusan visa ini ke kita ya. Nah sekarang kan kalau misalnya bulan Juli Agustus kita harus melakukan appointment. Nah itu kontraknya gimana bro? Sedangkan kalau di Viking River Cruise kontrak itu baru turun setelah end season ya. Jadi baru setelah habis kontrak baru kita dapat yang namanya baru setelah habis satu season itu baru kita yang dapat yang namanya kontrak baru bro ya. Jadi ya gimana? Itu saja bro ya. Kalian usaha dulu deh yang belum dapat appointment visa, yang belum dapat jadwal visa, kalian usaha dulu. Nanti hasilnya ya kalian lihat ya. Siapa tahu kalian bisa lebih awal dari aku ya. Aduh, kabar buruk bro. Yang penting sabar aja ya. Thank you udah nonton. Nanti kalau ada yang kurang aku lanjutin part 2 ya. Bye.